Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Bertemu lagi kita pada pembelajaran kali ini dengan tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 2-nya keunikan daerah tempat tinggalku. Muatan IPS bersama Ibu Putri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi ada 3 tahap. Yang pertama, produksi. Kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan barang baku yang sudah tersedia. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, ini contoh dari produksi ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Ini ada contoh dari distribusi, itu salah satunya penyaluran gas LPG anak-anak ya. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan manusia menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, ini ada contoh gambar dari konsumsi, yaitu satu keluarga berada di meja makan. Nah, mereka sedang menyantap masakan. Nah, itu adalah hasil dari konsumsi yang akan dimakan oleh satu keluarga tersebut. Selain konsumsi juga ada berupa pakaian. Nah, pakaian itu barang atau kebutuhan manusia untuk memenuhinya agar bisa menutupi auratnya. Lalu di setiap tahapan tersebut mempengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh daerah tempat tinggalnya. Misalnya daerah Jepara, Jawa Tengah. Di Jepara ini dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil furnitur. Nah, masyarakat banyak yang bekerja sebagai pengukir furnitur ya anak-anak ya. Nah, perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Perkebunan teh. Setelah para petani ini memetik daun teh, lalu daun teh ini dibawa ke pabrik teh. Nah, setelah dikelola di pabrik teh, teh ini lalu didistribusikan ke pasar atau swalayan. Nah, dari distribusi ini teh dibawa ke swalayan atau pasar tradisional untuk dijual. Setelah dijual, lalu air teh diseduh dan siap untuk diminum. Nah, ini adalah proses produk teh sampai ke konsumen dari petani atau produsen. Nah, produsen perkebunan teh ini juga disebut dengan produksi. Nah, setelah perkebunan teh, lalu di pabrik teh ini juga termasuk produksi pembuatan teh. Nah, setelah produksi ini jadi lalu didistribusikan, ini namanya kegiatan ekonomi distribusi. Setelah dibawa atau disebut distribusi, lalu
teh ini berada di swalayan atau toko, ini juga masih namanya kegiatan distribusi. Nah, setelah disantap atau diseduh oleh konsumen, nama kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Begitu ya anak-anak. Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Di sekitar tempat tinggal kita ada yang berdekatan dengan pabrik. Pabrik merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat di sekitar pabrik banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Pabrik termasuk salah satu kegiatan industri. Kegiatan industri ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Berikut adalah macam-macam kegiatan industri. Yang pertama, industri barang. Industri barang ini merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, dan obat-obatan. Nah, ini adalah contoh dari industri barang. Ada industri barang penghasil sepatu dan juga barang penghasil industri penghasil mobil, dan juga yang contoh lain adalah industri barang berupa obat. Yang kedua adalah industri jasa. Industri jasa merupakan usaha pelayanan jasa. Contohnya yaitu jasa transportasi, keuangan, asuransi, dan juga kesehatan. Nah, ini ada gambar berupa industri jasa. Yang di atas adalah industri transportasi, yaitu berupa transportasi darat berupa bis. Lalu yang di bawah adalah industri jasa berupa kesehatan, yaitu melayani masyarakat dalam bentuk kesehatan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Selalu semangat belajarnya ya anak-anak yang soleh-soleha. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.